Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadil hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah besar ad-dararu yuzalu, madarat itu dihilangkan, bahaya itu seharusnya dihilangkan. Dan kita sampai pada penerapan kaidah. Ada di halaman ke-28, bagi yang memiliki kitabnya bisa dibuka. Qala al-muallif hafizahullah tatbiqatuha, penerapan kaidah ini. Yang pertama, tarkun nabi sallallahu alaihi wasallam iqamata bina'il ka'bati ala qawaid Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pembangunan Ka'bah sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Khasyata iftitani Quraisyin bidzalik, karena khawatir fitnah orang-orang Quraisy pada yang demikian itu. Haitsu kanu hadithi ahdin bisyirk, di mana mereka baru saja lepas dari kesyirikan. Walam yatamakkan al-imanu min qulubihim, dan iman itu belum menancap kokoh di hati-hati mereka. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengambil alih kota Mekah, saat Fathu Mekah, beliau berangan-angan untuk merenovasi ulang Ka'bah di atas pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana itu? Hijir Ismail itu ikut ditinggikan. Kalau kita lihat Ka'bah sekarang kan bentuknya kota, lalu di sisinya itu ada setengah lingkaran yang tidak terlalu tinggi. Itu namanya Hijir Ismail. Nah, Ka'bah dahulu ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam itu tingginya sama, antara bentuk yang kota itu disambung juga dengan Hijir Ismail. Adapun pasca renovasi Ka'bah oleh orang-orang Quraisy 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, itu tidak dibangun sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka orang-orang Quraisy membangun ulang Ka'bah, merenovasi Ka'bah dengan bentuk persegi 4, meninggalkan Hijir Ismail. Jadi Hijir Ismailnya tidak ditinggikan sama dengan bagian yang persegi 4 tersebut sampai sekarang. Nah, ketika Fathu Mekah, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah,
seandainya bukan karena kaummu ini, orang-orang Quraisy, baru saja lepas dari kesyirikan, baru saja masuk kepada agama Islam, tentu aku akan membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, praktek kaidah ad-dararu yuzalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksakan merenovasi Ka'bah sesuai dengan bentuk semula yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu ini akan menjadi fitnah di antara orang-orang Quraisy, dan ini madarat. Mereka baru saja lepas dari kesyirikan, masuk ke dalam Islam, kok ternyata Ka'bah itu sudah diapa-apakan bahasa kita. Nah, supaya tidak terjadi fitnah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merenovasi Ka'bah sebagaimana yang dibangun dahulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata para ulama, ini termasuk di antara penerapan kaidah ad-dararu yuzalu. Madarat, bahaya itu hendaknya dihilangkan. Beliau tidak memaksakan diri ya untuk meraih kemaslahatan pembangunan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, namun justru mendatangkan madarat, fitnah di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, ini contoh yang pertama. Tsaniyan, contoh yang kedua, adamu qatlihi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Ubay, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Tokoh munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah pemimpin dari orang-orang munafiqin. Hatta la yatahaddatsan nasu, agar manusia tidak memperbincangkan anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu, itu membunuh sahabatnya sendiri. Fayu'di atau fayu'addi dzalik, dan ini bisa mengantarkan ila nufurin nasi anil Islam, menjadi sebab manusia lari dari Islam. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka akan terjadi gejolak. Apa itu? Manusia akan memperbincangkan kalau Nabi ternyata membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengikrarkan dirinya masuk Islam meskipun di dalam hatinya apa? Kufur. Izharul iman wa ikhfaul kufur, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Itulah orang munafik. Nah, orang-orang di luar Islam tahunya Abdullah bin Ubay bin Salul itu muslim, sedangkan Nabi SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Maka di sini dihadapkan pada dua pilihan: membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul hidup namun tidak terjadi fitnah di kalangan umat, atau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul supaya Islam bersih dari orang-orang munafik namun justru mendatangkan madarat terhadap umat. Maka di sini Nabi SAW mempertimbangkan yang kedua, ya, tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul agar tidak ada madarat yang menimpa umat Islam. Bayangkan kalau seandainya satu orang ini dibunuh, maka akan terjadi fitnah. Ya, manusia tidak akan takut manusia itu akan masuk Islam. Bagaimana tidak? Kabar kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh misalnya, Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini membuat orang yang mau masuk Islam jadi takut. Ya, ternyata Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menahan diri dari membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul agar tidak terjadi madarat. Ad-dararu yuzalu, maka madarat dalam masalah ini disingkirkan. Nah, ini contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif
hafizahullahu taala. Berikutnya beliau mengatakan, amma idza kanatil maslahatu al-mutawahhatu, adapun apabila maslahat yang diharapkan itu a'dhama, lebih besar, minal mafsadati, daripada mafsadah, quddimat 'alaiha, maka didahulukan maslahat tersebut. Jadi kalau maslahatnya jauh lebih besar meskipun mengandung unsur mafsadah, maka mafsadah ini atau maka maslahat ini didahulukan. Masalan, contohnya, awalan, yang pertama, jawazus salati ma'a faqdi syartin min syuruti sihhatiha, bolehnya salat meskipun kehilangan syarat, salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya salat. Kat taharah, seperti bersuci, au satril aurah, atau menutup aurat, au istiqbalil kiblat, atau menghadap kiblat. Ini semua syarat sahnya salat, ya. Dan boleh kita salat tanpa memenuhi persyaratan syarat-syarat sahnya salat, apabila memang itu tidak mungkin untuk dikerjakan. Li'annal masalihal azimata, karena kemaslahatan yang besar, al-mutarattibata, yang menjadi konsekuensi ala iqamati shalah, untuk menegakkan salat, arjahu, itu lebih kuat, min mafsadati faqdi syartiha, daripada mafsadah kehilangan syarat sahnya salat. Faquddimat alaihi, maka kemaslahatan ini didahulukan. Tapi gampangnya begini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat tanpa memenuhi syarat mafsadah. Tapi orang nggak salat, ini juga apa? Orang nggak salat apa ini? Maslahat atau mafsadah? Mafsadah. Ya, ini kita berbicara apabila mafsadah kehilangan syarat sahnya sholat dibandingkan dengan kemaslahatan tetap mengerjakan sholat. Kalau sekiranya nggak ada mafsadah, misalnya orang bisa berwudu karena ada air, ya, atau juga tayamum, atau orang memiliki pakaian yang menutup aurat, atau orang tahu arah kiblat, ya maka harus dipenuhi syarat sahnya sholat ini. Orang punya pakaian yang menutupi aurat tapi dia tidak menutup aurat saat sholat, sholatnya nggak sah. Nah masalahnya, salah satu syarat sholat ini tidak bisa terpenuhi. Seperti tadi, orang nggak punya pakaian untuk menutupi auratnya, di sisi yang lain waktu sholat telah tiba. Misalnya bagaimana? Misalnya orang kekunci di kamar mandi, telanjang, udah telanjang di kamar mandi lagi, dan gak ada orang yang menolong. Masuk waktu zuhur, semoga nanti sebelum asar tiba ada orang. Menjelang asar gak ada orang, masih bisa dijamak, nantilah asar semoga ada orang tiba. Azhar tiba tidak ada orang. Menjelang maghrib gak ada orang, maka dia dihadapkan pada dua pilihan: mengerjakan sholat zuhur asar tanpa busana dan di kamar mandi, atau dia meninggalkan sholat, nanti sholatnya dijamak pas maghrib. Gak bisa ya, jamak itu zuhur asar, kalau sudah maghrib itu qadha. Sedangkan dia tidak dalam keadaan lupa, tidak dalam keadaan tidur. Qadha itu kalau lupa dan tidur. Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lupa tidak salat atau ketiduran, maka hendaknya ia kerjakan salat saat ingat. Ini baru bisa diqadha. Tapi kalau orang sadar, tidak lupa, tidak ketiduran, cuman dia nggak punya busana untuk menutupi aurat, maka yang dia lakukan tetap mengerjakan sholat meskipun tanpa busana, demi meraih kemaslahatan yang lebih besar. Apa itu? Tetap mengerjakan sholat.
Sedangkan mafsadah sholat tanpa busana ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kemaslahatan sholat. Bagaimana tidak orang meninggalkan sholat ya secara sengaja diancam kafir oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu menurut al-muallif di sini penerapan kaidah ini bisa diterapkan pada kasus yang seperti itu ya. Demikian pula contoh lain kalau yang tidak seberapa ekstrim. Kalau di ekstrim kayaknya ya, kok kayaknya enggak kancingan di kamar mandi berjam-jam kok kayaknya hampir dikatakan mustahil. Ya, yang memungkinkan adalah orang kehilangan arah. Nah, ini memungkinkan ini. Ada orang tersesat di hutan atau memang tidak tersesat, memang sengaja jalan-jalan di hutan. Namun qadarullah dia tidak memiliki kompas dan tidak tahu arah kiblat karena mendung mungkin, dan juga dia nggak paham tentang ilmu perbintangan, pokoknya gelap gulita. Masuk waktu maghrib sama sekali nggak tahu arah kiblat. Nunggu waktu isya sekalian dijamak, barangkali nanti terang kita tahu arah kiblat di mana. Sampai isya ternyata juga masih tidak terang. Kalau ditunda-tunda dia akan kehilangan sholat maghrib dan isya. Kalau ditunda-tunda demi mengetahui arah kiblat. Tapi kalau sekiranya dia sholat saat ini, dipastikan sholatnya belum tentu mengarah ke arah kiblat. Maka di sini tetap mengerjakan sholat, maslahatnya lebih besar dibandingkan memenuhi salah satu persyaratan sholat, yaitu menghadap kiblat. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu peperangan para sahabat sholat dalam keadaan arah yang tidak menentu, karena ketakutan atau karena keadaan mereka sholat beraneka ragam arah yang mereka tuju. Ada yang sholat menghadap sana, ada yang sana, ada yang sana, ada yang sana. Di malam hari. Di pagi harinya ternyata setelah cuaca itu terang, arah kiblat jelas, ternyata di antara mereka tidak ada satupun yang benar arah sholatnya semalam. Maka ketika disampaikan hal ini kepada Nabi SAW, beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulang sholatnya. Ini menunjukkan dalam kondisi darurat, orang sholat tidak menghadap ke kiblat itu diperbolehkan demi mendahulukan ibadah sholat itu tertunaikan ya. Dan ini juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita lakukan tatkala kita di dalam perjalanan. Contohnya naik pesawat, ada beberapa kondisi yang kita tidak memungkinkan untuk bisa sholat sempurna, apalagi perjalanan itu memakan waktu yang sangat panjang. Yang ini sering terjadi bagi para jamaah umroh yang rata-rata itu saat kepulangan, rata-rata berangkatnya itu malam, dari Saudi malam sampai sini kapan? Siang, pagi, bisa sore, bisa menjelang maghrib. Berangkat dari sana sebelum subuh sampai sini menjelang maghrib, karena ada penambahan waktu 4 jam kan gitu. Otomatis para jamaah umroh yang pulang ke Indonesia ini sholat subuh, zuhur, asar di pesawat. Nah, dari Saudi ke Indonesia tidak menghadap ke arah mana? Kiblat, membelakangi kiblat kan? Nggak bisa wudu. Ini satu, karena dilarang biasanya, diingatkan ya, karena membahayakan keselamatan kata pramugarinya seperti itu. Terus nggak bisa sholat dengan berdiri penuh kursinya, nggak mungkin sholat di jalan ganggu orang lewat. Dan yang ketiga tidak menghadap ke arah kiblat. Ada beberapa persyaratan sholat yang tidak dikerjakan, yang tidak bisa dilakukan.
Nah gimana ini? Apakah kita meninggalkan sholat subuh? Nanti subuhnya kalau sudah sampai darat saja. Sholat subuh apa jam 5 sore Pak? Lo qadha itu kalau Anda lupa, kalau Anda ketiduran dan Anda tidak bisa mengerjakan sholat sama sekali, tersibukkan dengan suatu urusan seperti perangnya Nabi SAW. Pernah beliau tertahan tidak bisa mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib kecuali di waktu isya. Nah Anda bisa duduk santai, cuman Anda tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa berdiri. Maka dalam kondisi semacam ini lebih dikedepankan maslahat tetap mengerjakan sholat meskipun tidak sempurna di dalam persyaratan-persyaratannya. Namun sebaliknya jamaah sekalian, perhatikan ini, kalau kita memprediksikan kedatangan kita itu masih aman dari waktu sholat yang bisa dikerjakan dengan sempurna, lebih baik itu dilakukan. Contohnya nggak terlalu lama perjalanan ya, tidak terlalu lama perjalanan. Misal berangkat sebelum zuhur dari Jakarta menuju Surabaya. Kalau Surabaya sih enteng, sampai sini pun belum masuk asar. Yang mana Pak? Yang lebih dari Surabaya sampai di tempat itu asar misalnya. Denpasar, Makassar, Manado. Wah ini Manado. Berapa jam Manado? Jakarta Manado 2,5 jam. Masih pendek itu dari Surabaya. Kalau dari Jakarta 3 jam. Taib. Menjelang zuhur berangkat terbang dari Jakarta, otomatis, dan nanti tiba di tujuan katakanlah jam 4 ya, atau jam 3 sudah masuk waktu asar. Kalau dia mengerjakan sholat di atas pesawat, jamak takdim zuhur asar dikerjakan di atas pesawat sekaligus qashar, maka dia akan sholat di atas pesawat tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, dan juga tidak berwudu. Kalau tayamum sih nggak ada masalah. Ini masalah yang mungkin tidak terlalu berat ya, karena tidak bisa wudu bisa tayamum. Tapi masalahnya berdiri termasuk diantara syarat sahnya sholat kalau mampu. Menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat kalau mampu. Nah, kalau sekiranya dia sholat di atas pesawat zuhur asar dengan tidak menghadap kiblat dan tidak berdiri, padahal dia bisa mengerjakannya secara sempurna meskipun jamak takhir, wallahu alam bisawab, lebih baik dia kerjakan ketika sudah sampai di tempat tujuan karena masih ada waktu ya. Dia bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Bedanya apa? Kalau di pesawat takdim, kalau di darat apa? Takhir. Dua-duanya sama-sama jamaknya, bedanya takdim sama takhir. Kalau takhir lebih sempurna dibandingkan dengan takdim, maka dahulukan takhir demi menjaga kesempurnaan syarat-syarat sholat terpenuhi. Kecuali sampai di tempat tujuan maghrib, isya, berangkatnya sebelum zuhur, mau tidak mau di perjalanan kita harus mengerjakan zuhur dan asar. Nah ini baru benar mendahulukan sholat ya sesuai dengan waktunya dalam keadaan tidak menghadap kiblat dan tidak berdiri. Ini jauh lebih didahulukan daripada meninggalkan sholat pada waktunya. Karena kalau kita paksakan sholat di tujuan, ini sholat apa kita? Maghrib sudah masuk waktu maghrib, sedangkan kita belum sholat zuhur dan asar, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran. Sedangkan qadha sekali lagi itu apabila lupa atau ketiduran. Nah, sedangkan kita enggak lupa, enggak tidur, maka alasan apa kita mengqadha sholat zuhur dan asar di waktu maghrib? Maka kerjakan zuhur dan asar di atas pesawat meskipun tidak menghadap kiblat. Jelas ya? Jadi kita harus jeli kapan kita mengambil keputusan sholat di atas pesawat dan kapan kita mengambil keputusan menunda sholat di daratan. Nah,
Kemudian contoh yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masyru'iyyatul isy'ar lil ibili. Disyariatkannya isy'ar, yaitu memberi tanda lil ibili kepada unta bi isalatid dami fi ahadi janibai sinamiha, yaitu dengan membuat lubang sehingga keluar darah pada unta itu di salah satu sisi punuknya. Wa huwa in kana fihi ilamun laha, dan isy'ar ini memberi tanda semacam ini meskipun di dalamnya terdapat sedikit rasa sakit bagi unta tersebut, illa anna hunaka maslahatan a'dhama bi izhari sya'airillah. Namun di sana juga terdapat maslahat yang lebih besar dengan menampakkan syiar-syiar Allah. Liyu'lama, agar diketahui, annahu hadyun, bahwasanya hewan ini adalah hewan yang akan disembelih. Fayuhtaramu, sehingga hewan ini dihormati atau dihargai, memiliki kehormatan. Fahadhil maslahatu, maka kemaslahatan ini arjahu, lebih kuat, min mafsadatil ilam, dibandingkan dengan mafsadah menyakiti hewan, faquddimat alaiha, sehingga didahulukan maslahat tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam Islam itu ada istilah isy'ar, memberi tanda pada unta yang mau disembelih untuk ibadah haji dengan cara ditusuk salah satu sisi punuknya sehingga keluar darah. Ini mafsadah bukan? Mafsadah, memberikan rasa sakit pada hewan. Tapi di sisi yang lain ini membawa maslahat. Apa? Nampaknya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa huwa ay al-isy'ar, memberi tanda dengan melukai hewan, unta, min sya'airillahil azimah, termasuk di antara syiar-syiar Allah yang agung. Walakin hajarahun nasu fi hadhil azminatil akhirah, namun hal ini telah ditinggalkan oleh manusia di zaman-zaman akhir ini. Ada hadisnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang isy'ar ini. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dhuhra bi Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Dzul Hulaifah, yaitu miqatnya penduduk Madinah kalau mau berangkat umrah atau haji. Beliau salat zuhur di sana. Tsumma da'a binaqatihi, kemudian beliau meminta untuk diambilkan untanya. Fa asy'araha fi safhati sinamihal aiman, lalu beliau membuat tanda dengan melukai bagian punuk sebelah kanan unta tersebut. Wasalatad dam, sehingga mengalirlah darah. Wa qalladaha na'alaini, lalu beliau gantungkan pada unta tersebut 2 sandal. Tsumma raqiba rahilatahu, baru Nabi melakukan perjalanan dengan unta tersebut. Nah, yang menjadi syahid pada hadis ini adalah Nabi menusuk punuk unta yang sebelah kanan hingga mengeluarkan darah. Ini namanya isy'ar, yang bermakna tanda. Jadi hewan ini akan diketahui kalau hewan yang telah dipersiapkan untuk hadyu, untuk sembelihan bagi jamaah haji. Adapun udhiyah wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ya. Kalau udhiyah, hewan kurban selain bagi para jamaah haji, saya tidak tahu apakah berlaku tanda seperti itu, wallahu a'lam. Ya, kalau menurut hadisnya ini hanya bagi jamaah haji. Jadi mereka-mereka yang berangkat haji membawa unta dari tempatnya, maka ketika di miqat disunahkan untuk melakukan isy'ar, menusuk salah satu punuk unta sehingga keluar darah.
sehingga unta ini menjadi tanda kalau unta yang akan dipersembahkan untuk Allah saat ibadah haji. Nah, kata Syekh As-Sa'di ini sunnah, tapi kebanyakan manusia tidak mengamalkannya. Ini menunjukkan semakin akhir zaman semakin banyak kaum muslimin yang meninggalkan sunnah, tidak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, isy'ar itu ada mafsadah, menyakiti unta. Tapi di balik itu ada maslahat yang besar. Apa? Nampaknya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan di dalam hati. Nah, oleh karena itu sedikit rasa sakit pada unta ini dikalahkan demi meraih kemaslahatan besar, nampaknya syiar-syiar Allah, dengan yaitu memberikan tanda pada hewan yang akan dipersembahkan untuk Allah saat ibadah haji. Taib. Contoh yang ketiga, salisan, penerapan maslahat itu didahulukan meskipun ada mafsadah yang kecil. Jawazul khid'ah fil harb, bolehnya kita melakukan tipu daya saat perang. Lianna maslahatan tisaril muslimin, karena maslahat kemenangan kaum muslimin, wa iqamata sya'airid din, dan tegaknya syiar-syiar agama, arjahu, lebih kuat, min mafsadatil khid'ah, daripada mafsadah khid'ah. Apa khid'ah? Tipu daya. Orang melakukan tipu daya ini dosa, tapi di saat perang boleh. Ya, gimana contohnya melakukan tipu daya? Ya dusta. Ya, kita bawa 100 pasukan, lalu kita ngomong, tunggu kalian di sana, saya sudah membawa 1 juta pasukan. Adalah Pak, cuman 100. Musuhnya 1 juta, gemetar, takut, akhirnya lari. Nah, ini tipu daya. Ada unsur apanya? Dusta. Secara asal nggak boleh. Kedustaan, melakukan tipu daya itu mafsadah. Tapi di saat perang, mafsadahnya lebih ringan dibandingkan kemaslahatan yang akan diraih dengan tipu daya. Akhirnya musuh lari, umat Islam menang. Maka ini maslahat yang lebih besar. Oleh karena itu, tipu daya diperbolehkan di saat apa? Perang. Ya, dengan menerapkan kaidah ini, mendahulukan maslahat yang lebih besar meskipun menanggung mafsadah yang ringan. Contoh lagi yang keempat, rabi'an, jawazut tabakhturi wal khuyala'i fil harbi 'alal kuffar. Bolehnya bersikap jemawa dan menyombongkan diri di saat perang di hadapan orang-orang kafir, meremehkan orang-orang kafir, membanggakan umat Islam. Ini boleh di saat perang. Lianna maslahata irhabil adu, karena kemaslahatan menakut-nakuti musuh, wa izharal quwwati amamah, dan menampakkan kekuatan di depan musuh, rajihatun, ini lebih kuat, maslahatnya lebih besar, ala mafsadatil khuyala'il manhi anhu, dibandingkan dengan mafsadah menyombongkan diri yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sombong. Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, di saat perang boleh kita merendahkan musuh, yang mana secara asal nggak boleh kita merendahkan orang lain. Tapi karena ini posisinya perang, boleh. Karena apa? Kemaslahatan yang diraih dengan kesombongan itu lebih besar. Musuh akan takut dengan kita, mentalnya down. Tapi kalau kita, maaf saya mau perang ya, dan sewu amit kalau kita ngambil senjata nanti kena jenengan, ya musuh akan ketawa, ini perang kok ate nun sewu barang. Tapi kalau hei kalian, nah ya, kalian adalah umat yang hina, kami tidak takut kepada kalian misalnya,
dengan menghunuskan pedang, mengacungkan pedang seraya menyombongkan diri di hadapan musuh. Nah, ini membuat apa? Musuh takut. Dan ini kemaslahatan yang akan diraih. Tapi ingat, di saat perang, di saat jihad. Tapi kalau dalam kondisi aman, jangankan menyombongkan diri, kita mengacungkan senjata saja kepada saudara kita ini dilarang. Ya, tidak boleh. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan penerapan kaidah ini, maka ada hal-hal yang diperbolehkan, di saat lain itu dilarang, di kesempatan lain itu dilarang. Nah, dua contoh yang disebutkan al-mu'allif dalam kasus kita adalah khid'ah, tipu daya, dan sombong di hadapan musuh saat perang. Maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang ada. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh dari idza kanatil maslahah a'dham minal mafsadah. Kalau maslahat itu diprediksi lebih besar dibandingkan dengan mafsadah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Apa ini kedua ini? Qawaid mutafarri'ah min hadhil qaidah. Jadi cabang-cabang kaidah. Kalau tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mafsadah didahulukan dibanding meraih maslahat. Itu kaidah cabangnya. Dan di sini ada penerapan-penerapan yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada cabang kaidah yang kedua dari kaidah ad-dararu yuzal, adalah ad-daruratu tubihul mahdzurati. Ad-darurat, keadaan darurat, tubihu itu membolehkan al-mahzurat, larangan-larangan. Maknanya dalam kondisi darurat kita boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang. Contohnya, dan ini contoh yang paling sering disebutkan para ulama, apa itu? Mithlu aklil maitah indal makhmasah, seperti memakan bangkai ketika kelaparan yang mengancam nyawa. Ini contoh yang paling disebutkan, yang paling banyak disebutkan. Kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Contoh yang paling sering dibawakan ya ini, bolehnya makan bangkai saat kelaparan mengancam nyawa. Bagaimana penjelasannya? Li'anna mafsadata aklil maitah, karena mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan dari makan bangkai, aqal, itu lebih ringan min mafsadati halakin nafs, daripada hilangnya nyawa. Ya, artinya kalau nggak makan bangkai, orang ini mati. Tapi kalau orang ini makan bangkai, maka ada kemungkinan hidup. Maka di sini antara memakan bangkai dan ancaman kehilangan nyawa, lebih besar ancaman kehilangan nyawa. Jadi yang haram ini dikalahkan. Boleh makan haram demi nyawa seorang muslim tetap terjaga. Qala ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang dalam kondisi darurat, terpaksa, fi makhmasatin, dalam keadaan lapar yang sangat, ghaira mutajanifin li itsm, tapi dia tidak ingin berbuat dosa. Artinya dia tidak ada niatan mencari-cari cara untuk makan bangkai. Memang kondisinya seperti itu. Ya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menunjukkan apa? Boleh makan bangkai kalau kelaparan mengancam nyawa. Namun syaratnya apa? Ghaira mutajanifil li itsm. Bukan karena memang ingin apa? Makan bangkai. Sehingga kalau ada orang, saya seumur-umur belum pernah makan bangkai, pengen rasanya rek, gimana supaya boleh ya? Saya tak tersesat di hutan, biar saya kelaparan,
Nah, sehingga nanti kalau ketemu bangkai saya bisa halal makan bangkai. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan karena dia sudah punya niat memakan bangkai yang diharamkan. Ya, nah seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, syurbul khamri, minum khamr li isaghatil luqmah, untuk melancarkan sesuatu yang menyangkut. Kalau kita kelelekan apa itu ya, indal ghussah, di kerongkongan, ibqaan ala nafsi, demi tetap nyawa kita terjaga. Artinya apa? Di sisi kita ada khamr, bukan air mineral, khamr. Lalu kita kelelekan, nyangkut di sini. Kalau nggak minum mati kita, maka boleh minum khamr. Ya, dalam kondisi seperti itu. Taib, adzan ya? Fadl, sudah ya. Baik, silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit nih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Jadi contoh yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, bolehnya kita minum khamr dalam kondisi darurat. Misalkan apabila ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan. Kalau kita nggak minum sesuatu, maka kita akan mati. Sedangkan di samping kita hanya ada khamr, maka di saat itu boleh minum khamr. Tapi ingat, sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ada khamr di sampingnya itu loh? Tekondi khamr. Ya, tapi yang namanya contoh ya gimana lagi? Ini hanya sekedar contoh. Tapi kalau realnya kok kayaknya jauh ini terjadi pada seorang muslim. Ya, di rumahnya ya air banyak, kok bisa ada khamr gitu ya. Tapi kalaupun itu benar-benar terjadi, mungkin terjadi kalau dikerjai teman, mungkin saja. Ya, ada orang yang tidak suka dengan kita, lalu kita diajak ke suatu tempat, disuruh makan sesuatu yang ternyata ada ranjaunya, nyangkut ke sana kemari.
Mbuh makan apa, Pak? Hah? Kalau sambal nggak nyangkut, pedesan banget. Pokoknya ada sesuatu yang nyangkut. Kalau nggak diminumi maka orang ini akan mati. Akhirnya dikasih khamr. Aduh ini. Nah seperti itu mungkin terjadi ya. Tapi kembali lagi, ya ngapain kita berteman dengan para peminum khamr ya. Itu. Nah ini. Yahim ya. Dari teman yang baik ya. Baik. Contoh yang ketiga, salisan at-talaffudzu bi kalimatil kufri. Nah ini. Bolehnya kita melafadzkan ucapan kufur indal ikrah ketika dipaksa ma'at mi'nanil qalbi bil iman. Namun tetap menyertai hati kita dengan keimanan. Hati kita tetap tenang dengan keimanan. Qala ta'ala, Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dalam surat An-Nahl ayat 106. Ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sababun nuzul, sebab turunnya yang disebutkan oleh para ulama, kisahnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur setelah sebelumnya kedua orang tuanya Yasir dan ibunya Sumayyah itu tewas secara mengenaskan di tangan orang-orang kafir. Jadi kedua orang tuanya sudah dibunuh, tinggal Ammar ini. Kalau Ammar bin Yasir ini mau mengucapkan kalimat kufur, dia akan dilepas, tapi kalau tidak, dia akan dibunuh. Maka akhirnya Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur. Nah setelah itu dia menyesal, merasa berdosa, sehingga dikisahkan dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis karena takut dia telah batal imannya. Dia khawatir dengan ucapan kufur itu dia sudah murtad. Maka Allah turunkan ayat ini, bahwasanya orang-orang yang berdosa yang keluar dari Islam adalah yang mengatakan kalimat kufur secara terang-terangan, yang memang mereka ridha. Ya, itulah yang akan mendapatkan siksa. Illa adapun orang yang menukriha, dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil ilman, sedangkan hatinya tetap tenang di atas iman, maka dia tidak berdosa. Nah, dari sini maka berlakulah kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau kita tidak dalam kondisi darurat, nggak boleh kita main-main dengan ucapan kufur. Nggak boleh kita mengucapkan ucapan yang mengandung kekufuran, bisa murtad kita. Tapi dalam kondisi dipaksa, dalam kondisi darurat, kita terancam nyawa kita, maka ini diperbolehkan. Syaratnya apa? Hati kita harus tetap tenang di dalam keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kajian di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada cabang kaidah yang ketiga. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Tafadhol, silakan. Seseorang yang mengerjakan sholat tanpa memenuhi persyaratannya, namun setelah sholat dan waktunya belum habis, ternyata syarat ini bisa dipenuhi. Apakah dia wajib mengulang sholatnya? Wallahu alam, yang ana lihat wajib mengulang sholat. Karena syarat sahnya sholat sudah terpenuhi, jadi harus ditunaikan dengan cara yang baru. Kecuali kalau sudah keluar waktu sholat, ini beda. Seperti tadi, para sahabat malam-malam sholatnya tidak menghadap kiblat. Di pagi hari ya sudah lewat waktu isya,
Akhirnya tahu, loh ternyata kita semua nggak ada yang benar ngadep kiblatnya, dan Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulang sholat. Kenapa? Karena waktu sholat sudah lewat. Tapi kalau waktu sholat belum lewat, ya maka secara asal syarat sholat harus terpenuhi. Kalau kita ngerjakan sholat tanpa memenuhi persyaratannya, maka sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana? Berbeda pendapat. Atau? Iya, maksudnya dalam kondisi darurat dihalalkan itu. Apakah ada seperti itu? Contohnya di wilayah kutub gitulah, kutub di daerah yang utara gitu. Kebiasaan mereka meminum khamar itu apakah diperbolehkan untuk menghangatkan badan? Kalau nggak minum dia, tapi itu terus-terusan, bukan darurat. Ya, kalau bukan darurat kan jelas. Tapi dia seorang muslim yang tinggal di daerah yang sangat dingin. Kalau nggak minum khamar dia kedinginan. Masa hanya cara satu-satunya minum khamar? Madu yang mana Pak Pri? Yang diminum? Ya nggak boleh. Karena ini sudah menjadi kebiasaan. Nah ini kan kondisi darurat. Makanya tadi saya sampaikan, kalau untuk kita ini ya kayaknya masa darurat minum khamr. Iya makanya mungkin kalau dikerjai bisa. Itu kan nggak diulang terus. Mungkin ada orang yang dikerjai kawannya dipaksa makan makanan berduri, lalu hanya ada khamr mangan ngombe nek gak mati kon. Ya kan gimana lagi, minum supaya duri yang nyangkut itu apa? Luntur. Tapi kalau diulang terus menerus, ya ini nggak benar. Jadi ada cara lain insya Allah untuk menghangatkan badan selain minum khamr. Jadi nggak boleh minum khamr dengan alasan menghangatkan badan. Jadi ini bukan khilaf kalau ini ya, jelas para ulama. Ya, tapi kalau kondisi darurat erat, ya kalau nggak dilakukan akan kehilangan nyawa, maka wallahu alam ya setahu saya para ulama tidak ada khilaf kalau boleh menerjang yang haram. Ya, boleh menerjang yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Kalau baju yang terkena najis itu kondisinya tidak ada sarang pendukung mengganti. Itu bisa dilakukan. Baju yang terkena najis kita tahu. Ya, ini kena najis nih. Waktu asar sudah masuk sementara untuk mencapai rumah atau sarana yang lain untuk mendukung itu tidak ada berganti gitu, untuk mengganti pakaian. Intinya kita nggak mungkin ganti pakaian. Iya. Sedangkan pakaian kita kena najis. Misalnya kena air kencing gitu. Iya. Bisa diminimalisir dengan dicuci harusnya. Meskipun kondisi basah nggak ada masalah. Jadi yang kena najis kita basahi sampai hilang bau dan bekasnya, pakai sholat nggak apa-apa, bisa sebenarnya. Nah kalau nggak bisa mungkin gitu ya, ya ngangel-ngangel gitu. Kalau nggak bisa gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau pakaian itu pakaian luar, lepas saja, pakai kaos. Hah? Pakai kaos nggak apa-apa sholat, selama menutup aurat, pusar tertutup, salah satu pundak tertutup. Nah kalau satu-satunya kain, nah seandainya terus ini, cuman punya baju luar, nggak pakai daleman, kemudian kena najis, nggak ada air, maka gimana ini? Oh kalau tayamum kan jelas, yang jadi masalah pakaian kita bawa najis. Salah satu syarat sahnya sholat bebas dari najis. Tayamumnya jelas, nggak ada air ya tayamum. Cuman pakaian kita najis, nggak bisa dicuci karena nggak ada air. Dan kalau kita ganti baju sampai rumah, nggak nutut. Pinjam orang nggak mungkin. Ya, beli di toko nggak mungkin. Pokoknya nggak mungkin Pak.
Jangan sholat apa adanya. Sholat dalam keadaan membawa najis. Tapi ingat, usaha dulu. Yang tadi saya sampaikan, cuci dulu kalau bisa pakai air. Tidak apa-apa sholat dalam keadaan basah. Bukan termasuk syarat sahnya sholat dalam keadaan kering. Sholat sambil keringetan, sholat sambil bajunya basah karena habis nyuci kena najis, nggak apa-apa. Meskipun nggak sampai kering, meskipun tidak sampai kering, tidak mengapa. Ya. Atau kalau tidak ada air, buka baju pakai kaos sholat, nggak apa-apa. Nah kalau semua tidak mungkin, baru pakai baju yang terkena najis, tidak mengapa. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Baik jamaah sekalian, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.